itu orang-orang judi online ngubungin saya. Hubunginnya cuma gini aja, lu mau apa? Mau rumah, mau mobil, gue kasih. Gitu. Jadi saya tahu tekanannya tinggi banget di Kominfo si urusan itu. Dan saya pernah ketemu sama programmer judi online-nya langsung juga. Waktu gue di judi online, lu mau apa aja dikasih. Rumah, mau tinggal di apartemen, mau di mana, dapet. Jadi judi online tidak bikin website sendiri langsung, enggak. Jadi dia hajar website lain, pemerintah segala macam, pasang judi online, terus orang ngeklik, terus orang percaya, transfer duit, gitu. Emang jarang dibuka sih. Iya sih. Soalnya ngebuka ini biasanya nanti akan dikejar. Prof, tadi motong nih ya. Tadi kan kita sempat terpotong nih, terputus ya. Terputus. Tapi kebetulan tadi sebenarnya di belakang layar kita lagi sempat ngomongin pas kameranya lagi off, lagi sempat ngomongin tentang keamanan pemerintah. Oh, ya, oke. Keamanan pemerintah. Jadi kita nyambung ke situ ya. Keamanan Indonesia juga boleh lah. Keamanan Indonesia. Kan banyak banget situs pemerintah yang disusupi sama konten judi online terutama ya. Kira-kira apa penyebabnya nih, Prof? Penyebab paling mendasar apa yang bikin gampang banget rasanya situs pemerintah dibolin ya? Dibobol. Mau ngelihat kondisinya? Ya, boleh kita lihat nih. Ada di layar Dark Radar. Tahu nggak apa itu? Ini ya, kita ngelihat mana aja yang lagi di hack. Bener nggak sih, Prof? Iya. Iya betul. Ini dark web sih. Dark web. Parah. Iya. Autentikasinya parah ya. Nggak tahu nih jalan apa kagak ya kuotanya. Kayaknya kuotanya habis sih. Kemarin nggak ditambahin. Mau apa? Mau ngelihat apa? Pemerintah atau mau swasta? Pemerintah dulu. Sama jebloknya. Jadi kita bisa monitoring government, kita bisa monitoring company yang datanya jebol. Terus yang ini Stealer Lock itu ada virus yang nyolongin password segala macam, kondisinya gimana. Ini dark web ya. Jadi di internet tuh ada web yang di permukaan surface. Ini yang di bawahnya kan? Ya, jadi ada surface, ada deep web. Deep web itu yang web yang ada di belakang router punya perusahaan segala macam. Jadi hanya orang-orang yang punya akses. Admin biasanya yang bisa masuk ke dalam deep web dari luar. Ada dark web. Dark web itu nggak kelihatan di permukaan, nggak kelihatan dari deep web. Itu biasanya dioperasin sama hacker apa segala macam. Nah ini toolnya buat ngelihat dark web. Kalau masuk dark web beneran itu rese sih. Resenya gimana tuh, Pak? Masuk dunia hitam lah. Dunia hitam. Harus susah masuknya. Ini teman-teman di Bandung, Cyber Army, pada bikin platform buat kita monitoring dark web dengan mudah. Namanya Dark Radar. Oh ini? Ya itu ini bikinan Indonesia, anak-anak Cyber Army. Tapi anak-anak jago, itu anak-anak jago. Kita lihat pemerintah aja ya. Iya, pemerintah aja. Soalnya udah rahasia umum jebol soalnya. Kalau yang swasta kasihan nanti nama perusahaannya jadi jelek. Iya. Coba, ini kondisi Ono belum masukin kuota. Iya. Jadi mungkin saya nggak bisa. I am authorized. Yes. Coba. Oh bisa. Oke. Ini masih tanggalnya bukan yang hari ini. Ini masih tanggal 18 Mei ya. Tapi ini sebenarnya hampir setiap sehari 2 hari ada yang jebol sih. Wow. Ya, ini kan GoID kan? Iya. GoID. Ini tuh 307 results itu apa? Berarti 307 website yang terleak. Leak tuh datanya bocor ya? Iya, leaknya data bocor. Iya. Jadi ini nggak masuk berita, jangan khawatir ya. Iya. Jangan masuk berita. Kalau dimasukin berita kasihan banget sih sebenarnya. Ini ada banyak sebenarnya kalau kita lihat ya database. Iya, udah. Ya, udah. Udah cukup lah ya. Banyak ya. Oh gitu. Pindahin lagi. Takut bahaya ya. Jadi kita pertanyaannya kenapa sampai separah itu kan? Iya. Oke. Jadi gini cara berpikirnya. Di dunia IT itu komponennya ada 3 yang penting. People, manusia. Proses,
aturan, SOP, segala macam, prosedur, sama teknologi. Ada 3 makhluk nih, people, proses, teknologi. Kalau 3-tiganya nggak seimbang, jebol. Bangsa Indonesia, bos, pimpinan, gubernur, segala macam, mereka punya kekuasaan buat mengalokasikan anggaran. Jadi teknologi gampang dapatnya, soalnya ada anggaran yang dia bisa beli. Cuman ini buka-bukaan boleh? Boleh. Gak apa-apa. Berani lu? Nanti di-cut. Ternyata cupu. Gak apa, Prof. Nanti jadi gini, bos, pimpinan bisa ngalokasin anggaran. Ya. Jadi butuh apa? Server? Oke, masukin anggaran, pengadaan barang, beli server. Butuh apa lagi? Peralatan buat cyber security, firewall, segala macam, masukin anggaran, dapat firewall, segala macam. Yang jadi masalah, pimpinan-pimpinan ini rata-rata kan background-nya bukan teknik. Kebanyakan STPDN lah, segala macam. Sebenarnya nggak masalah sih kalau dia tahu taktik dan strategi untuk menggerakkan teknologinya. Iya. Yang jadi masalah, pimpinan itu dikejar target. Target itu gini maksudnya. Oke, Anda jadi pimpinan, lalu lu harus perform, harus ada kisah suksesnya. Buat naik pangkat lagi. Untuk dikejar target yang paling gampang adalah beli barang yang keren. Dipasang. Oke, berhasil. Saya bikin dashboard buat security. Layarnya gede-gede, segala macam. Nah, yang seru adalah mereka beli barang. Ini kejadian beneran sih. Yang ngomong ke saya bintang 2. Oke. Ngomongnya gini, "No, kita udah beli barang-barangnya nih. Iya. Belasan miliar." Sebanyak itu, Prof? Itu masih dikit. Oh, itu sedikit? Yang gede triliun soalnya. Oke. Kita beli barang ini belasan miliar ini. Kok nggak ada yang jalan ya? Jadi, seringkali para bos, pimpinan segala macam itu berpikir barang-barang IT, komputer dan sebagainya itu sama dengan lemari es. Jadi dia beli barangnya, ditaruh, dicolokin listrik, nyala, berfungsi. Lah kalau kita pernah pakai komputer kan gitu ya? Iya. Komputer kan harus ditaruh, colokin, nyalahin, install. Iya, betul. Konfigurasi, tambahin account, tambahin baru bisa jalan. Itu juga kalau jebol wah ribut lagi kan, backup apa segala macam, seru kan urusannya. Iya. Kan butuh manusia nih. Iya. Kalau prosedur gampang lah, kita pakai ChatGPT juga jadi prosedur ya. Betul. Nah, dan ini nanti yang namanya e-government, pemerintah lagi bikin e-government, namanya SPBE. Itu yang nanti dinilai adalah udah ada nggak prosedur-prosedurnya, dokumen-dokumennya ada nggak? Ya ada lah, gampang tinggal bikin pakai ChatGPT juga keluar. Yang jadi masalah manusianya nih. Oke. Ini yang kasus tadi yang bintang 2. Sebetulnya 3 tahun sebelumnya saya ngetes anak buahnya. 120 orang. Oke. Yang lulus berapa tahu? Kayak saya tebak, dari 120 orang, 12 orang. Ya. Salah. Yang benar 2. Saya kira lebih banyak. Kagak lah. Ini kita masuk ke buat ngasih gambaran ya. Okay. Ini open course itts.ac.id. Yeah. Free. Yeah. Oke. Okay. Saya klik dulu di My Course. Ada kuliah cyber security. Oke, kita lihat jumlah peserta ya, partisipan. Yeah. Oke. Partisipannya itu ada ke bawahin dikit. 33.000. 33.600. Senang nggak? Senang ya? Iya. Jadi bangsa Indonesia pengen pinter, oke ya? Betul. Dikasih free pada 33.000. Betul. Sekarang pertanyaannya, bisa nebak yang bisa dapat nilai 90 berapa orang? Pasti cuma sedikit. Ya, berapa? 300 orang. 300 orang ya, mari kita lihat. Dan di sini ada sertifikat nih. Oke, saya turun ke bawah ya. Sertifikat. Bagi yang nilainya bagus ya. Okay. Ini saya nulisnya di atas 90. Kenyataannya sih di atas 60 sebenarnya. Kepaksa berbaik hati. Jadi yang di atas 60 itu pasti dapat sertifikat? Iya. Oh. Sakingnya. Jadi pokoknya lu 60 ke atas dapat sertifikat lah udah. Gitu ya. Sekarang kita lihat jumlahnya. Berapa kira-kira? Nebak 300. 300. Dari 30. Berapa? 3.000 ya. Berapa? Tebak. Berapa? 10? Ya. Itu lebih realistis sebelah sana sih. Oh gitu? Ya mereka udah tahu sih. Sekarang saya kasih lihat. Oh ini? Ya. 56. Dari 33.000? 33.600. Dan itu 60 ke atas nilainya. Bukan 90 ke atas? Bukan.
Ya itu masalahnya, orang bangsa Indonesia nggak punya orang. Nih, contoh goblok aja ya. Udah tahu nggak jumlah kementerian, lembaga, kota, kabupaten ada berapa? Paling nggak 700-an lah. 700-an? Nggak sampai 1000 sih. Oke. 700-an. Di masing-masing itu ada kayak pusat data informasi, ada Diskominfo, segala macam kan. Yep. Orangnya kan paling nggak berapa? Tangsel ada berapa ya orangnya ya? 100 ada kali itu ya. Ada 100-an orang lah. Bayangin 700, ada 100 orang nih yang buat mengawaki IT-nya. 700 kali 100 berapa? 20.000 kan orang yang dibutuhin. Tadi yang ikut kuliah aja berapa tuh? 33.000. Makanya. Yang dapat sertifikat? Nggak segini. Padahal ini cuma 56. Padahal lembaganya ada 700. Gimana? Kurang. Yang untung tapi jangan sih. Biar anak-anak ITTS dapat kerjaan semua ntar. Betul. Ya. Dan yang jadi masalah besar, sebagian besar kampus-kampus lain itu sering ngajarinya teori. Kalau di sini saya lebih ngajar praktek. Nah, kalau di lapangan di luar orang butuh praktek banget sih. Iya pasti sih, ya. Pasti. Karena teori udah. Ya teori tahu lah, ada password harus panjang itu teorinya. Kalau di sini diajarin gimana ngejebolin password dulu yang panjang tadi. Itu perbedaannya ya. Itu bedanya. Itu perbedaannya ya. Bedanya gini kira-kira. Kalau kita orang tahu cara kerja orang jahat, berarti tahu cara proteksinya. Proteksinya betul. Kalau kita cuma dikasih tahu, kamu harus ini biar aman, tapi nggak tahu cara orang ini kerja, susah. Ibaratnya gini lah, kalau kita belajar karate, belajar bela diri segala macam, emang kita nggak diajarin nyerang, kan kita diajarin nyerang juga. Iya. Kalau kita nggak pernah belajar nyerang, kita nggak pernah tahu gimana caranya bertahan. Jadi kita harus tahu dulu pola pikir orang jahat itu seperti apa. Nah, ini kalau ngelihat ini, kalau mau lada gila, ini parah ini kuliah cyber. Saya kasih lihat ya kuliah cyber security ya. Iya. Nih, ini masih jaringan yang advance lah. Ini diajarin cara bikin BTS seluler sendiri nih. Di sini ya? Iya. Wow. Nah, di sini, nih, intro hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, dan teman-temannya. Ini diajarin gimana caranya masuk neraka. Takut dong, jangan dong. Ya, kalau kita takut, masuk neraka, turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Ini diajarin caranya masuk surga. Harus balance berarti ya. Jadi gini, insting buat bertahan hanya bisa tumbuh kalau kita tahu gimana caranya orang nyerang. Betul. Instingnya keluar. Betul. Gitu. Misalnya paling sederhana gini lah. Kan sering di WhatsApp dapetin ini ya, kiriman undangan nikah lah, apa segala macam. Kalau orang nggak tahu kan langsung ngeklik aja ya. Iya. Kalau saya tuh langsung lihat, nggak beres nih. Terus lihat filenya, ini pasti nipu. Kelihatan lah, instingnya keluar soalnya. Karena udah tahu cara pola pikir orang jahat itu seperti apa. Dan itu gitu kejadian sama istrinya Ono langsung. Oh iya? Gimana dia klik. Kejadian di orang terdekat lagi. Dia udah tahu, sebenarnya udah tahu ada serangan kayak gitu tahu. Cuman yang nyerangnya pakai pajak, pakai logo pajak. Anda harus nambah bayar pajak. Ya orang Indonesia dipajakin kan stres ya. Iya, apa nih? Waduh, kan? ada penasaran kan? Udah takut aja kan? Iya. Kita nggak mau melanggar hukum kan? Karena kita orangnya baik semua sebetulnya kan. Gitu. Diklik sama dia. Padahal pakai logika sederhana, mana aja sih pajak yang ngirim link buat diklik, kagak ada. Iya. Langsung, lu klik, diklik, ya udah format tuh HP, jebol soalnya. Udah pasti tuh ya. Udah. Ih, Prof, tapi kalau misalnya kita nih ya, misalnya nggak sengaja tuh keklik, harus diapain? Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Iya, format. Iya. Format semuanya, reset handphonenya gitu ya? Factory reset. Iya. Aman setelah itu? Enggak. Terus gimana? Factory reset, jangan restore aplikasi. Jangan restore aplikasi? Jangan. Oh, paham. Terus gimana caranya kalau kita mau download aplikasi itu lagi? Ya download satu-satu, lagi. Oh. Bayangin kalau ada internet banking segala macam, nyebelin kan? Iya. Pasti ribut dulu sama banknya kan? Iya. Banyak yang ributnya lah ntar. Benar-benar. Iya. Aman sudah? Enggak. Terus gimana dong caranya? Misalnya nggak ya banyak zikir lah. Astagfirullahaladzim gitu ya guys, saya zikir 1000 kali.
Oh, berarti memang jangan bener-bener jangan diklik ya kalau memang ada yang seperti itu. Jangan. Dan itu parah loh kalau diklik, parah, bener-bener parah. Itu mereka ngapain sih, Prof? Sebenarnya apa yang mereka lakukan setelah kita mengklik itu di balik layar itu? Pertanyaan tadi urusan pemerintah jebol. Sekarang urusannya jadi HP ya? Iya. Ternyata itu lebih ngeri daripada pemerintah jebol. Karena sebenarnya semua orang bisa terjadi seperti itu kan? Dan gampang. Dan gampang. Karena kalau pertanyaannya gampangnya kita semua punya handphone nggak? Pasti punya handphone kan? Oke, gua kasih tau lah. Yang parahnya ya. Iya. Oke. Kita bisa masukin ke sini ya. GitHub. Oke. GitHub adalah tempat developer, tukang ngoding, sharing aplikasinya dia. Oke. Sekarang saya masukin di sini RAT. Trojan. Oke. Kata keyword yang saya masukin adalah RAT ya. Yap. RAT itu adalah Remote Access Trojan. Oh, oke. Trojan adalah kayak virus yang masuk ke dalam komputer atau HP kita, dan HP kita bisa di-remote dari jauh. Oh iya. Okay. Remote access berarti dia remote dari jauh. Ini tolong liatin jumlahnya ada berapa? Sorry ketutup. 449. Banyak kan? Banyak. Itu source code loh. Jadi ini bisa dipakai? Bisa dipakai dan bisa dimodif, bisa lebih dahsyat lagi. Wow. Oh. Mind blowing. Berarti ini bisa dipakai sama orang jahat ibaratnya ya. Dan ya orang jahat dan orang baik bisa pakai. Iya. Kalau orang baik buat mempelajari. Tapi kalau orang jahat ya untuk nipu gitu untuk kan ya? Nyerang. Untuk nyerang. Ya. Dan kalau udah nyerang, ini nih dia akan masuk ke dalam HP-nya kita. Ya. Kalau kita mau transaksi internet banking kan pakai HP, email pakai HP, WhatsApp pakai HP, semua pakai HP kan? Iya. Ya udah, passwordnya kita juga bisa kelihatan sama dia. Gitu. Makanya tuh suka tiba-tiba kalau misalnya abis kena itu, abis udah saldonya gitu ya. Iya. Untung saya sabar ya. Saldonya. Sabar ya. Iya. Aduh. Wah gitu ya berarti ya. Iya. Masih banyak cerita yang horor sih sebenarnya. Ini cuma salah satu aja. Ini cuma salah satu aja. Tapi menurut saya itu udah horor sih. Karena gimana orang bisa maksudnya remote control HP dari jauh. Itu yang canggih. Itu yang canggih. Kalau judi online nggak canggih sebenarnya. Nah ya kalau judi online itu seperti apa, Prof? Ya kita ditipu aja. Semua orang kan pengen instan. Kaya. Judi lah. Iya. Atau pinjol. Iya. Kalau pinjol kita nggak, kita dapat duit. Iya. Tapi udah gitu diobok-obok suruh bayar. Bunganya tinggi sekali aja terus akhirnya bayar. Okay. Kalau judi kan kita masukin duit. Yep. Si sananya nggak ngeluarin duit tuh. Enggak. Ya udah. Sama kasusnya sih sebenarnya. Dan itu duit yang hilang orang nggak usah jauh, tetangga ono langsung. Ada tiga pinjol, bukan judi ya. Bukan judi. Okay. Itu ratusan juta, 100 jutaan lah kira-kira. Jadi bayangin ya, tetangga sebelah rumahnya Ono itu marbot masjid. Okay. Anaknya, lifestyle-nya pengen lebih enak dong dari marbot masjid. Pinjam duit itu. Jadi pinjol itu. Ya, dan udah gitu naik, ya udah. Sampai segitu. Rumahnya dijual. Untuk menutupi itu. Iya. Jangan pikir rumahnya bagus, canggih ya, rumahnya biasa aja ya. Dijual kepaksa buat nutup itu. Segitu jahatnya ya. Iya. Dan kan kita duit yang muter belasan triliun ya, judi online. Wow. Yang serunya adalah jadi sebelum Kominfo yang ini ya. Jadi kan sebelum Kominfo kemarin Bu Mutia kan ngebabat anak buahnya yang ini judi online kan. Nah, staf sebelumnya lurus sebetulnya. Oh gitu. Yang sebelumnya lurus. Terus kenapa yang sekarang jadi belok? Ya nggak tahu, cerita lain lah. Tapi yang sebelumnya itu lurus dan dia yang ngeblokir situs porno. Situs judi segala macam, juga. Dia cerita sama saya. Namanya Pak Teguh. Ini orang lurus ya. Dia bilang gini, Ono, itu orang-orang judi online ngubungin saya. Hubunginnya cuma gini aja. Lu mau apa? Mau rumah, mau mobil, gue kasih. Gitu. Jadi saya tahu tekanannya tinggi banget di Kominfo si urusan itu. Tergantung akhlak kita kuat apa kagak gitu. Tergantung kekuatan iman ya? Iya. Yang ini abis ya udah dia naik pangkat kan. Iya. Dia naik pangkat, diganti orang dong. Iya. Ya udah, kuat-kuat aja di situ. Ternyata jebol kan. Ya udah. Begitu ceritanya. Memang kalau hidup di
Emang kita hidup di dunia banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak zikir biar nggak kena itu ya. Aduh ya Allah. Ya tergantung tujuan hidup kita apa sih sebenarnya. Benar, dan maksudnya tergantung orang masing-masing sih Prof. Ya. Tapi permainan berarti kencang banget di belakang ya. Wah. Dan saya pernah ketemu sama programmer judi online-nya langsung juga. Wow. Yang Insaf ya. Oh yang Insaf. Oh kirain masih. Enggak, dia udah Insaf. Kita ngobrol. Ngobrol cuma gini aja sih, dia cerita. Waktu gua di judi online, lu mau apa aja dikasih. Rumah, mau tinggal di apartemen, mau di mana, dapet. Wow. Wow. Itu dari duit-duit orang yang naruh duit, orang penjudi tadi yang bego-bego itu. Ya kecil lah, 25.000. Iya tapi kan terus. Tapi bayangin jutaan orang nih yang ketipu nih ya. Buat bayarin orang-orang kayak ginian semua. Gila. Yang lebih gila bandarnya, hidupnya lebih enak. Parah. Itu. Dan cara nyerangnya gimana? Kalau kita lihat judi online bisa dicari. Tapi sekarang udah mulai lumayan bagus sih sebetulnya. Sudah lumayan hilang-hilang ya? Hilang. Jadi mereka caranya adalah mereka butuh iklan dong. Supaya orang daftar udah gitu ngirim duit ya. Taruh duit. Jadi caranya mereka nyerang nih website-website. Pemerintah paling banyak diserang karena pemerintah paling jebol tadi kan. Iya. Ya. Pemerintahnya diserang, websitenya jebol, dipasangin halaman judi online di websitenya dia. Di depannya. Gitu. Jadi judi online tidak bikin website sendiri langsung enggak. Jadi dia hajar website lain, pemerintah segala macam, pasangin judi online, terus orang ngeklik, terus orang percaya, transfer duit, gitu. Mantap ya. Oke. Gitu. Wow. Oke. Sebenarnya masih banyak banget. Padahal nggak tahu ya. Emang jarang dibuka sih. Iya sih. Soalnya ngebuka ini biasanya nanti akan dikejar. Sejujurnya aku masih banyak banget, termasuk aku masih pengen ngomongin terkait dengan pemerintah dan juga judi online yang tadi. Maksudnya sekarang ini kan Ibu Mutia nih udah banyak banget ibaratnya nutup situs-situs judi online katanya. Yang dari ya pokoknya ganti orang-orangnya dibagusin. Betul, lah. Ya. Terus kerjanya dibagusin. Nah nanti aku penasaran juga kira-kira apakah ada saran dari Prof. Ono terkait gimana sih sebenarnya cara menanggulangi si judul-judul ini dan juga gimana caranya biar mereka ini juga nggak tersusupi terus gitu, mereka nggak berhasil terus untuk ngehacknya, tapi di video selanjutnya. People, thank you so much for watching. Jangan lupa nonton video setelah ini karena kita bakalan bahas yang lebih seru lagi di Podnet setelah ini tentunya bersama Prof. Ono. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin informasi seputar dunia IT lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dadah Prof. Dadah.